Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jung Wulandari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai artificial neural network. Learning outcome yang ingin dicapai dari materi ini adalah 1. Demonstrate the AI learning process. 2. Apply how to process other perceptual sign in order that an agent can interact intelligently with the world. Sebelum adanya neural network, komputer untuk menyelesaikan masalah harus mengikuti sekumpulan instruksi. Instruksi tersebut didapatkan dari para expert. Jika tidak ada instruksi yang spesifik, maka komputer akan mengalami kesusahan untuk menyelesaikan suatu masalah. Semenjak ada neural network, komputer belajar untuk memproses informasi yang didapatkan, sehingga untuk menyelesaikan suatu masalah, komputer akan belajar dari yang sudah ada. Jadi tidak perlu lagi menunggu instruksi spesifik yang didapatkan dari para expert. Keunggulannya adalah apabila dahulu menunggu instruksi dari expert, kadang untuk menyelesaikan suatu masalah tidak ditemukannya expert di bidang tersebut, sehingga masalah tersebut lebih sulit untuk diselesaikan. Semenjak ada neural network, maka komputer mempelajari semua informasi yang didapat, layaknya manusia mempelajari informasi yang didapat. Nah, dari informasi tersebutlah kemudian komputer mulai menangani masalah-masalah yang ada. Nah, neural network sendiri itu sebenarnya berdasarkan dari neuron yang ada di pada manusia. Jaringan saraf yang ada di manusia tersebut bagaimana untuk memproses informasi yang didapatkan, di mana di dalam neuron manusia sendiri terdapat ada dendrit yang menerima sinyal dari neuron yang lain, ataupun ada juga sel body, dia yang menjalankan fungsi yang seharusnya. Kemudian juga ada akson yang akan mentransfer sinyal yang didapatkannya ke sel yang lainnya. Artificial neural network adalah sistem komputer yang didesain seperti otak manusia dalam menganalisa dan memproses informasi. Nah, lihat pada gambar ini, di mana dengan adanya neural network, di traininglah berbagai macam jenis gambar dari anjing. Nah, karena sudah dilatih dengan berbagai macam gambar dari anjing, maka neural network akan memahami dari fitur-fitur atau ciri-ciri yang ada pada anjing. Sehingga apabila terdapat input sebuah gambar seperti ini, walaupun di sini ada gambar-gambar yang lain, tetapi dengan adanya neural network juga tetap dikenali bahwa ada anjing di dalam gambar ini. Hal ini karena neural network memberikan informasi mengenai ciri-ciri atau fitur-fitur yang ada yang berhubungan dengan anjing yang ada pada foto ini, sehingga dikenalilah adanya anjing pada foto ini. Nah, dari yang biological neuron inilah yang menginspirasi adanya perceptron atau artificial neuron, di mana di sini X1, X2 sampai Xn merupakan input yang akan dimasukkan ke dalam neuron yang akan diberikan bobot seperti W1 untuk X1, W2 untuk X2, seterusnya sampai Wn untuk Xn. Kemudian diproses elemen, yaitu dilakukan summation antara perkalian X yang tadi input dengan bobotnya. Kemudian dari hasil ini akan diserahkan ke activation function. Nah, dari inilah apabila memenuhi threshold dari activation function, maka neuron akan on. Apabila tidak kurang dari threshold, maka neuron akan off. Nah, ini adalah analogi untuk lebih memahami tentang perceptron. Jadi apabila ada festival di dekat rumah kita, ada beberapa decision atau pertimbangan yang kita miliki, apakah kita ingin
pergi ke festival tersebut atau tidak. Seperti, bagaimana keadaan cuaca saat itu, apakah pasangan kita akan ikut atau enggak, apakah ada, public transport yang untuk menuju ke sana. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan tadi dimasukkan ke dalam input dari perseptron itu. Nah, apabila cuacanya bagus, maka kita akan pergi, maka di situ X1 akan diberi nilai 1. Tetapi kalau misalkan cuacanya buruk, maka X1 akan diberi nilai 0. Nah, apakah pasangannya ikut juga? Nah, itu untuk nilai di X2. Apabila pasangannya ikut, maka nilai X2 akan 1, sedangkan apabila tidak ikut, X2 adalah 0. Nah, untuk ketersediaan public transport sendiri, untuk bagian S3, apabila tersedia transport, maka akan bernilai 1, tetapi apabila transport tidak ada, maka akan bernilai 0. Output yang akan dihasilkan adalah 1 apabila kita nantinya akan pergi ke festival, ataupun 0 berarti kita stay at home saja. Nah, tentunya dari faktor-faktor yang ada tersebut, kita memiliki prioritas. Apakah itu cuacanya atau, ikut atau tidak pasangan kita, ataupun juga, ketersediaan transport tersebut. Nah, di sini dianalogikan bahwa titik pemberatnya adalah cuaca. Jadi, cuaca yang paling berpengaruh, sehingga apabila cuaca cerah pasti kemungkinan besar kita akan tetap pergi ke festival tersebut. Nah, di sini kita akan menentukan weight, di mana weight ini menentukan tadi faktor prioritas. Semakin tinggi prioritasnya, maka weight-nya akan semakin lebih besar dibandingkan faktor-faktor yang lainnya. Di sini W1 di-assign untuk si input X1, W2 untuk input X2, W3 untuk input X3. Tadi sesuai yang kita lihat faktor prioritasnya adalah cuaca, di mana apabila cuaca cerah maka kita akan pergi. Nah, di sini karena cuaca merupakan prioritas, maka dia dikasih bobot yang paling tinggi yaitu 6. Sedangkan pasangan maupun transport yang ada karena tidak terlalu menjadi prioritas hanya dikasih bobot 2. Di sini di set threshold-nya adalah 5. Sehingga apabila cuacanya bagus dan kita juga memenuhi threshold, maka kita bisa untuk pergi ke dalam festival tersebut. Nah, ini perhitungannya. Jadi B1-nya karena cuaca sedang cerah dikalikan dengan bobotnya 6. Tetapi sayangnya pasangan kita tidak mau ikut, maka di sini nilainya 0 dan dikalikan dengan bobotnya 2. Nah, juga tidak ada public transport, maka itu nilainya 0 dan karena bobotnya 2, 2. Nah, ini hasilnya adalah 6. 6 ini lebih tinggi daripada threshold yang disediakan yaitu 5, sehingga outputnya adalah 1, sehingga keputusan yang diambil adalah pergi ke festival. Sementara pada kasus selanjutnya, bobotnya masih sama, tetapi threshold-nya yang dikecilkan. Nah, di sini kasusnya adalah cuacanya jelek, jadi nilainya 0, kemudian dikalikan dengan bobotnya tadi 6, ditambah, tetapi di sini pasangan kita ingin ikut ke festival tersebut, maka nilainya 1, dikalikan dengan 2, bobot dari W2-nya, kemudian ada juga transport umum ke festival tersebut, maka nilainya 1 dikalikan dengan bobotnya itu 2, sehingga dihasilkan 4. Nah, 4 yaitu lebih besar daripada threshold yang diset yaitu 3, sehingga outputnya adalah 1, sehingga keputusan yang diambil adalah pergi ke festival. Tentunya keputusan seperti ini di dunia nyata tidak semudah ini, tetapi analogi ini bisa dipraktekkan. Nah, artificial neural network itu sendiri sebenarnya kumpulan dari berbagai atau dari banyaknya perseptron atau biasa disebutnya multi-layer perseptron. Nah, di sini terdapat beberapa layer, yaitu input layer, di mana nantinya input akan dimasukkan ke dalam sini, kemudian juga ada hidden layer. Nah, kebanyaknya hidden layer itu sendiri tergantung dari masalah yang kita hadapi. Semakin kompleks masalahnya, biasanya hidden layer-nya akan semakin banyak.
Dan terakhir adalah output layer, itu output hasilnya. Jadi dari masing-masing layer ini nanti memiliki function sendiri. Apabila input ini masuk ke dalam function dan memenuhi syarat dari functionnya, maka akan diteruskan ke layer selanjutnya. Dari layer tersebut juga memiliki functionnya sendiri yang kemudian akan ditransfer ke layer-layer selanjutnya. Dan itu terus berlanjut sampai nantinya ditemukan output yang pas untuk input tersebut. Di sini adalah contohnya, gimana untuk face recognition, di mana di dalam jaringan ini diberikan input berbagai macam wajah orang-orang. Kemudian pada input layer ini, dari input gambar-gambar yang telah diberikan akan mengenali pattern of local contrast. Dari sini akan diserahkan ke hidden layer 1. Di mana di hidden layer 1, neural network akan belajar tentang face feature. Nah, dari hasil dari face feature ini kemudian dibawa ke hidden layer kedua. Di hidden layer kedua inilah nanti akan dipelajari dari struktur wajahnya. Nah, kemudian sudah dapat face inilah baru nantinya dari output layer. Dari output layer ini akan dikenali wajah yang dikasih tersebut siapa namanya. Karena ini kasusnya face recognition. Nah, aplikasi-aplikasi tentang neural network di dunia nyata seperti yang sering diterapkan biasanya adalah target marketing, voice recognition, financial forecasting, medical diagnosis, fraud detection, face recognition, dan lainnya. Untuk lebih memahami tentang neural network ini, kalian bisa mempelajari dari bukunya Stuart Russell dan Peter Norvig yang berjudul Artificial Intelligence: A Modern Approach. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.